Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, selamat pagi. Injil yang baru terdengar tuh Injil yang singkat. Sebetulnya pasalnya dari 1 sampai dengan 19. Yang kita dengar 1 sampai 14. 15 dan sampai 19 bagaimana Yesus kembali menantang Petrus itu untuk mengungkapkan cintanya. Nah, saya akan coba untuk menarasikan saja khotbah minggu ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan terakhir saya akan kasih poin-poin pemerenungan yang bisa Anda bawa pulang. Dalam Injil hari ini saya teringat dengan sebuah film yang berjudul Quo Vadis. Di YouTube ada film yang lumayan lawas, di Netflix dan lain-lain saya lihat tadi tidak ada. Quo Vadis. Di salah satu adegan yang menarik dalam film itu ada adegan di mana Petrus itu mau meninggalkan kota Roma. Dia tidak tahan karena ada begitu banyak penderitaan yang dialami oleh umat Kristen purba. Dan dalam keadaan yang frustasi, ketidaktahanan itu, ia mau meninggalkan pemandangan yang sangat mengerikan, di mana setiap hari ia harus melihat atau menyaksikan bagaimana umatnya, baik pria, wanita, orang tua maupun anak-anak harus bertarung dengan singa yang untuk bisa bertahan hidup. Dan pasti hampir tidak ada yang lolos. Semuanya mati dengan cara yang mengenaskan. Dan Petrus tidak tahan, dan karena itu alasannya ia ingin melarikan diri dari kota Roma. Lalu dalam pelariannya ternyata Petrus bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Dalam film tersebut Yesus berhenti dan bertanya kepada Petrus, Quo Vadis, yang artinya kemana engkau akan pergi, atau kemana engkau pergi. Dan Petrus tidak bisa menjawab. Lalu Yesus itu melanjutkan kata-katanya, kalau engkau meninggalkan kawananmu, maka biarkanlah sekali lagi saya harus mati di kayu salib. Saya ulang yang ini ya. Yesus melanjutkan kata-katanya kepada Petrus. Kalau engkau meninggalkan kawananmu, maka biarkanlah sekali lagi saya harus mati di kayu salib. Petrus merasa terpukul dengan pernyataan sang guru ini. Maka sudah itu kita tahu Petrus kembali ke Roma. Dan seturut tradisi, Petrus akhirnya mati sebagai seorang martir, orang kudus. Kalau Yesus itu disalibkan dengan kepala ke atas, maka Petrus disalibkan dengan kepalanya ke bawah. Untuk menunjukkan bahwa ia sungguh tidak layak disalibkan sama seperti Yesus. Clear ya? Nanti Anda cari filmnya aja ya kalau Anda tertarik. Agak lawas ya. Tokoh utama dalam Injil Yohanes hari ini adalah Petrus sebetulnya. Dan kisah panggilan Petrus terjadi, kalau Anda mau melihat flashback lagi, ketika penangkapan ikan yang ajaib. Petrus mungkin, dalam imajinasi saya, Petrus mungkin sudah mendengar tentang sosok siapa Yesus ini. Tapi ia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Ketika ia mengalami langsung peristiwa penangkapan ikan yang ajaib itu, dan sejak peristiwa itu kita lihat Petrus menunjukkan yang namanya antusiasme, kemauan yang baik dan cinta yang ikhlas kepada gurunya Yesus. Walaupun kita tahu Petrus adalah orang-orang yang di dalam bahasa itu tuh digerakkan oleh yang namanya rasa. Dan banyak hal kita lihat Petrus itu terkadang menjadi pribadi yang percaya dirinya sangat berlebihan. Bahkan dari kelemahan ini kita bisa mencatat lagi bahwa ternyata pikiran Petrus tentang kerajaan Allah pun itu bersifat sangat dangkal. Dan ketika Yesus berbicara tentang salib sebagai bagian dari misinya, ia menjadi shock, kaget. Kita tahu lagi, satu ketika Yesus meramalkan yang namanya penderitaannya, Anda ingat Petrus menanggapinya bagaimana? Tuhan, Allah menjauhkan hal itu.
hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Jawaban atau tanggapan Petrus dalam kerangka Yesus meramalkan kematian atau penderitaannya. Dan pada waktu itu, jawaban Yesus terhadap Petrus sangat keras. Enyalah engkau iblis, sebab engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dengan itu, Yesus seolah-olahnya gampangnya begini. Yesus mau mengatakan, Petrus, jika engkau mau mengikuti aku, engkau itu harus berdiri di belakangku dan biarkan aku yang menentukan jalan. Jangan ajarkan aku apa yang harus aku perbuat, karena engkau hanyalah seorang murid. Anda mau berdiri di sini silakan. Anda bold, Anda tarik lagi refleksinya bahwa ternyata seringkali saya sebagai murid suka menentukan sikap dan tindakan sendiri, bahkan rencana sendiri. Silakan. Bahkan pada saat-saat penderitaan Yesus, Petrus mengalami secara dramatis keterbatasan dan betapa lemah komitmennya terhadap Yesus. Setelah Yesus meramalkan bahwa iman mereka akan goncang karena mengalami apa yang dialami Yesus, dengan penuh semangat Petrus berkata apa? Biarkan mereka semua tergoncang imannya. Aku sekali-kali tidak. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Ingat, lalu apa yang terjadi? Beberapa jam kemudian, dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nggak usah nunggu hari, jam. Komitmen yang dibuat, menggebu-gebunya statement yang dibuat beberapa jam, akhirnya Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan ini pengalaman yang menimbulkan krisis yang sangat besar dalam kehidupannya. Dia kini menyadari betapa lemah komitmennya terhadap Yesus. Kemudian Yesus menariknya, memanfaatkan krisis besar yang dialami Petrus ini untuk memanggilnya kembali kepada pertobatan yang lebih matang. Dan hal ini terjadi sesudah kebangkitan seperti yang dituliskan dalam Injil hari ini yang secara lengkap. Dikatakan lanjutannya, sesudah sarapan Yesus memanggil Petrus sebagaimana terjadi 3 tahun yang lalu. Kali ini panggilannya didahului dengan 3 pertanyaan. Simon anak Yohanes, adakah engkau mencintai aku lebih dari mereka ini? Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mencintai engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Diulang sebanyak 3 kali oleh Yesus. Penyangkalan 3 kali oleh Petrus, diulang pertanyaan oleh Yesus 3 kali, dan Petrus mengungkapkan kembali komitmennya sebanyak 3 kali. Lalu pertanyaannya, apa sebetulnya yang memberikan motivasi kepada Petrus untuk kembali kepada Yesus? Jawabannya adalah karena kekuatan cinta. Petrus telah mengatasi krisis itu dengan menjawab iya atas pertanyaan sang guru Yesus. Namun jawaban itu diberikan sesudah ia mengalami yang namanya banyak krisis dalam relasinya dengan sang guru. Krisis-krisis yang dialaminya telah membuatnya bersikap rendah hati. Ini menarik. Krisis bukan menjadikannya lari, tetapi membuatnya menjadi pribadi yang rendah hati. Dan mungkin hal ini yang mesti kita belajar dari Petrus. Kesalahan-kesalahan yang kita buat tidak boleh membuat kita berputus asa, tetapi menolong kita untuk bersikap rendah hati. Titik. Itu narasinya. Dipahami nggak? Paham ya? Lalu apa yang saya mau ajak refleksikan? Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tahu bahwa hidup itu berputar ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Dalam pengalaman-pengalaman spiritual, sebetulnya ketika kita mengalami yang namanya sukacita, hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah
mengendapkan pengalaman sukacita itu dalam diri. Tujuannya apa? Supaya kalau kita mengalami pengalaman duka cita, pengalaman sukacita itu membantu kita untuk mengalami yang namanya move up atau move on. Nah, seringkali kita lebih mudah untuk mempersilahkan pengalaman sukacita itu pergi. Tapi lebih fokus kepada pengalaman duka cita yang sebetulnya singkat, tetapi karena memberi porsi yang sangat banyak, seakan-akan pengalaman duka cita itu menjadi pengalaman yang menutupi seluruh kehidupan kita. Sadarkah kita akan pengalaman hal itu? Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik. Jangan pernah mengira bahwa pengalaman-pengalaman duka adalah pengalaman kehancuran yang dikehendaki oleh Allah. Hari ini Yesus membuktikan kembali bahwa pengalaman krisis, pengalaman duka yang dialami Petrus dipakai oleh Yesus untuk apa? Kembali mempertanyakan komitmen. Artinya dalam kerangka ini saya mau mengatakan bahwa ternyata toh baik dari pengalaman kegembiraan sampai pengalaman krisis sekalipun Yesus selalu hadir dalam seluruh kehidupan kita. Sadarkah kita untuk itu? Dan sadarkah kita untuk mau masuk dalam pengalaman bersama Yesus, terlebih untuk mengungkapkan kembali pengalaman-pengalaman yang harus di-upgrade dengan pengalaman cinta bersama dengan Yesus. Titik. Begitu dipahami nggak? Cukup paham ya? Ini lebih sederhana minggu ini ya. Semoga pengalaman Petrus menjadi pengalaman kita juga, dan kita bisa belajar mengambil banyak pembelajaran dari apa yang Petrus alami dalam seluruh proses panggilan sebagai muridnya. Maka mari kita hening sejenak.